Perkenalkan, nama saya Fajar Hidayat Bukhari, absen 20 dari kelas 12 TKJ 1. Di sini saya akan menampilkan video praktek soal UKK tahun ajaran 2019-2020. Berikut merupakan soal UKK yang akan dikerjakan dalam praktek UKK ini. Berikut topologi yang akan kita kerjakan dalam praktek UKK ini. Pertama, kita hubungkan terlebih dahulu PC user 1 ke switch. Fungsinya agar kita bisa men-setting dua router tersebut. Setelah masuk ke dalam dua router tersebut, jangan lupa untuk mengubah identitas masing-masing router. Yang satu menjadi router A dan yang satunya lagi menjadi router B. Fungsinya agar nanti kita tidak kebingungan saat men-setting router tersebut. Selanjutnya di router A, kita akan mengkonfigurasi IP LAN dengan cara menambahkannya di IP address. Di sini saya setting IP LAN seperti yang ada di soal, yaitu 200.50.3.1/28. Lalu untuk interface-nya saya kasih Ether 2 untuk interface LAN. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi DHCP client. Fungsinya agar router ini mendapatkan internet dengan cara klik IP lalu DHCP client lalu klik tambah. Di sini untuk interface adalah Ether 1 atau yang untuk internet. Dan di sini kita mendapatkan IP 172.16.0.8/24. Selanjutnya saya akan menambahkan firewall net agar nanti klien dapat mengakses internet. Caranya klik IP, lalu firewall, dan klik tab net dan klik tambah. Untuk action yaitu masquerade, lalu di tab general untuk chain yaitu search NAT dan out interface yaitu Ether 1 atau interface yang terhubung ke internet. Lalu klik apply dan OK. Selanjutnya saya akan menguji router A ini apakah sudah terhubung ke Ethernet apa belum dengan cara ping ke IP Google di terminal pada Winbox. Dan berhasil terhubung ke internet. Setelah itu lanjut untuk men-setting router B. Pertama-tama kita tambahkan IP DHCP client dengan cara sama seperti di router A. Tetapi untuk router B saya hilangkan centang DNS dan default router saya pilih no karena sesuai dengan soal router B disetting secara statik. Di sini mendapatkan IP yaitu 172.16.0.9/24. Selanjutnya saya tambahkan router statik pada router B ini dengan cara klik IP lalu pilih routes. Lalu kita klik tambah dan di situ tertera ada DST address, itu kita biarkan saja karena ke arah internet. Lalu untuk gateway kita isi dengan IP 172.16.0.1. Lalu klik apply dan OK. Selanjutnya kita akan menguji coba apakah router B sudah terhubung ke internet apa belum dengan cara sama seperti sebelumnya yang ada di router A. Oke, router B sekarang sudah terhubung dengan internet.
Lalu setelah itu saya akan menambahkan ViralNet agar klien dapat mengakses internet dengan cara sama seperti sebelumnya di router A. Untuk action kita pilih masquerade, lalu di general chainnya kita pilih source NAT, dan untuk out interface kita pilih Ether1 atau interface yang terhubung ke internet. Lalu klik apply dan OK. Setelah itu saya akan menambahkan IP WLAN karena untuk router B kliennya adalah WLAN. Dengan cara klik IP lalu address, lalu klik tambah, dan di sini kita isi IP dengan IP 200.50.3.49/28. Lalu untuk interface-nya kita pilih WLAN. Di sini masih terlihat merah, warna merah karena kita belum aktifkan interface WLAN-nya. Di sini kita aktifkan dengan cara mengklik centang. Dan terlihat IP WLAN-nya tidak warna merah lagi. Lalu selanjutnya kita konfigurasi WLAN-nya dengan cara klik tab wireless, lalu untuk mode kita pilih UpBridge, dan untuk SSID kita ubah dengan nama kita sendiri. Di sini saya mengisi dengan nama saya sendiri yaitu Fajar Hidayat. Lalu klik apply dan OK. Setelah itu saya akan menambahkan DHCP server agar klien WLAN mendapatkan IP secara otomatis. Caranya klik IP lalu DHCP server, lalu klik DHCP setup. Lalu kita ikuti saja secara default. Nah, lalu untuk address to give out itu kita ubah sampai dengan 61 sesuai dengan soal. Lalu untuk DNS server kita isi sesuai dengan soal juga, yaitu IP Google dan IP 200.50.3.33. Lalu untuk list time-nya kita ubah 6 jam karena sesuai dengan soal ya. 6 jam. Oke, next. Di sini masih terlihat berwarna merah karena belum ada klien yang mengakses SSID. Selanjutnya, saya akan menghubungkan HP saya yang sebagai klien ke SSID Fajar Hidayat. Di sini terlihat tulisannya tidak berwarna merah lagi karena ada klien yang terhubung dengan SSID tersebut. Dan di sini saya mendapatkan IP untuk klien HP saya yaitu 200.50.3.61. Setelah itu saya akan men-setting routing dinamis antar router dengan mengklik routing, lalu saya akan memilih OSPF. Klik tab networks dan klik tambah. Untuk IP network kita bisa lihat di IP address. Di IP address tertera ada 2 IP, dan 2 IP tersebut akan kita masukkan ke new OSPF network. Yang pertama dengan IP 172.16.0.0/24. Bisa kita lihat di IP address tersebut yang bagian network. Untuk area kita biarkan default yaitu backbone. Setelah menambahkan 2 IP network tersebut, klik apply dan OK. Lalu selanjutnya kita berpindah ke router A. Sama seperti sebelumnya kita juga akan menyeting routing dinamis antar router. Caranya juga sama seperti sebelumnya, menambahkan IP network ke new OSPF network.
Setelah itu saya akan melakukan pengujian. Lalu untuk PC akan saya hubungkan ke router A pada interface Ether 2 dan Winbox akan terdisconnect. Dikarenakan pada router A IP LAN disetting secara statik, maka pada PC akan saya lakukan konfigurasi IP secara manual. Lalu untuk IP akan saya isi sekitar antara 2 sampai 11 atau 12, yaitu berarti 200.50.3 dan saya isi titik 2. Lalu default gateway-nya titik 1. Dan jangan lupa untuk subnet max karena /28 berarti 240. Untuk DNS servernya sama seperti yang sebelumnya, IP Google dan juga 200.50.3 dan .33. Lalu oke. Lalu saya akan masuk ke router A menggunakan Winbox, menggunakan IP yang didapat dari DHCP client. Untuk router A, IP-nya yaitu 172.16.0.8. Lalu untuk loginnya admin dan passwordnya kosong. Oke, kita sudah masuk ke dalam router A. Lalu kita akan masuk lagi ke dalam router B dengan IP yang didapat dari DHCP client. Untuk router B, IP-nya adalah 172.16.0.9. Oke, sudah masuk. Selanjutnya saya akan melakukan pengujian menggunakan command prompt. Yang pertama, saya akan melakukan pengujian ping ke internet. Oke, berhasil. Selanjutnya lagi, saya akan melakukan pengujian antar klien. Klien LAN ngeping ke klien WLAN. Klien LAN memiliki IP 200.50.3.61. Oke, berhasil. Selanjutnya saya akan melakukan ping ke router A dan juga router B. Untuk router A memiliki IP 200.50.3.1. Oke, berhasil. Selanjutnya ping ke router B dengan IP 200.50.3.49. Oke, berhasil. Selanjutnya saya akan melakukan pengujian antar routing. Pertama kita coba terlebih dahulu dari router A ke router B dengan melakukan ping 172.16.0.9, IP yang didapat dari DHCP client. Oke, terhubung. Lalu kita akan melakukan pengujian dari router B ke router A dengan IP yang didapat dari DHCP client, yaitu 172.16.0.8 untuk router A. Oke, berhasil. Maka pengujian routing telah berhasil. Selanjutnya kita pindah ke router A. Lalu di router A ini kita akan men-setting web proxy dengan mengklik IP lalu web proxy. Di tab general kita centang enable, lalu portnya kita isi dengan 3128 sesuai dengan soal. Lalu untuk cache administrator disesuai dengan soal, yaitu add domain sekolah. Di sini saya isi dengan nama saya sendiri lalu add domain sekolah.
Lalu jangan lupa untuk menghidupkan Change on Disk. Lalu klik Apply. Dan di sini akan terlihat running atau berjalan. Selanjutnya saya akan men-setting web proxy transparan agar klien terpaksa harus menggunakan web proxy dengan cara klik firewall NAT. Lalu untuk actionnya saya isi redirect. Lalu untuk chainnya saya isi DSTNAT, dan protokolnya sesuai dengan soal yaitu 3128 sesuai dengan web proxy yang tadi telah kita buat, dan web portnya kita isi 80. Selanjutnya saya akan masuk ke fitur akses, lalu klik tambah. Di sini fungsinya agar klien tidak bisa mengakses web-web tertentu atau web yang sudah diblokir. Di sini saya akan mengisi web yang diblokir, yaitu adalah web e-learning smk2yk.sca.id. Lalu untuk action saya pilih deny atau deny, ditolak ya. Lalu saya juga akan memasukkan web mikrotik.co.id. Untuk actionnya saya isi deny atau ditolak. Lalu klik apply dan juga OK. Selanjutnya kita akan melakukan uji coba untuk masuk ke web yang sudah diblokir tadi. Di sini bisa terlihat akses denied atau akses ditolak. Lalu untuk administrator itu saya sendiri, tertulis di situ fajar@smk2. Lalu kita akan masuk ke web yang kedua. Di sini juga akses ditolak. Dan your choice administrator is fajar@smk2. Selanjutnya kita akan melakukan uji coba untuk masuk ke web yang lain yang tidak diblokir. Di sini bisa terlihat kita bisa mengakses web yang lain. Oke, web proxy telah berhasil dilakukan. Setelah itu, saya akan melakukan manajemen bandwidth. Sesuai dengan soal, untuk router A akan diberi limit sebanyak 64 kbps. Lalu di sini saya akan menggunakan simple queue. Klik tambah, lalu klik tab general, dan di sini nama akan saya isi Fajar 64K. Lalu untuk target yaitu Ether 2 atau interface client. Untuk max limit sesuai dengan soal yaitu 64K. Klik apply. Lalu klik traffic, tab traffic untuk melihat traffic berjalan. Selanjutnya, saya akan melakukan uji coba. Ketika internet digunakan, maka traffic akan berjalan. Ketika limit mencapai batas yaitu 64K, maka secara otomatis kecepatan akan diturunkan di bawah 64K. Bisa dilihat di queue list ada berwarna merah, itu tandanya limit telah mencapai batas yaitu 64K.
Selanjutnya kita akan berpindah ke router B. Router B akan diberi limit sebanyak 32 kbps. Sama seperti router A, settingannya yaitu menggunakan simple queue. Untuk nama akan saya beri Fajar 32K. Untuk target yaitu ke interface klien yaitu Wulan. Untuk max limit sesuai dengan soal yaitu 32 kbps. Klik apply, lalu klik tab traffic untuk melihat jalannya traffic. Selanjutnya kita akan melakukan uji coba menggunakan internet dengan membuka aplikasi YouTube. Di sini bisa terlihat trafiknya berjalan, berarti internet lagi digunakan. Lalu untuk wishlist berwarna merah berarti limit sudah mencapai batas. Dan ketika limit sudah mencapai batas 32K, maka secara otomatis akan menggunakan kecepatan di bawah 32K. Oke, maka bandwidth management berhasil dilakukan. Lalu pada praktek kali ini, praktek soal UKK tahun ajaran 2019-2020 berhasil dilakukan. Sekian dari saya, Fajar Hidayat Bukhari. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.